Di Amerika Selatan, kepunahan besar dan senyap sedang terjadi. Para nelayan memperjali mereka dengan harapan dapat mengumpulkan keanekaragaman hayati sungai tropis yang melimpah. Tetapi yang mereka tangkap hanya satu spesies, ikan yang berasal dari benua lain, lebih dari 8,000 km jauhnya. 80% populasi ikan asli di perairan ini telah lenyap sepenuhnya. Tidak ada bangkai yang mengambang. Tidak ada tanda-tanda penyakit. Pelaku di balik tragedi ini bukanlah monster laut raksasa, melainkan makhluk yang hadir di meja makan jutaan keluarga di seluruh dunia setiap hari, ikan nila. Anda akan menyaksikan kisah mengejutkan tentang bagaimana umat manusia mencoba mengatasi kelaparan, tetapi akhirnya tanpa disadari melepaskan mesin ekologis dengan kekuatan penghancur. Jika anda menyukai video yang mengungkap kebenaran tentang dunia alam, tekan tombol berlangganan sekarang juga. Dan sekarang, mari kita kembali ke masa lalu, ke tempat di mana mesin bertahan hidup ini terbentuk. Ribuan tahun yang lalu, di lembah Rif yang luas di Afrika Timur, alam menciptakan makhluk yang luar biasa tangguh. Ikan nila tidak lahir dalam kondisi yang menguntungkan. Ikan ini berevolusi di bawah terik matahari gurun, di mana danau air tawar menyusut, menguap, dan mengering berulang kali. Untuk bertahan hidup, ikan ini mengembangkan gen yang jauh melampaui batas biologis normal. Studi ilmiah modern menunjukkan bahawa nila dapat bertahan hidup dengan konsentrasi oksigen serendah 0,3 mg per liter, tingkat yang cukup untuk mencekik dan membunuh 99% spesies ikan komersial lainnya. Ia dapat bertahan dalam rentang suhu ekstrim, berkembang di berbagai lingkungan, mulai dari perairan dingin 8 darjat Celcius hingga kolam panas 42 darjat Celcius. Semakin keras lingkungannya, semakin kuat naluri bertahan hidupnya. Namun, keunggulan biologis terbesar spesies ini terletak pada strategi reproduksinya. Kebanyakan ikan lepaskan telurnya ke lingkungan dan membiarkan alam menentukan nasibnya. Nila berbeda. Ia menunjukkan perilaku yang disebut mengalami telur di mulut. Artinya, ia mengalami telurnya di dalam mulutnya. Ketika merasakan bahaya, induknya menghisap semua telur dan anakan ke dalam rongga mulutnya untuk melindunginya. Tingkat kelangsungan hidup generasi berikutnya hampir mutlak. Dalam setiap siklus 3 hingga 4 minggu, seekor betina menghasilkan ratusan salinan baru. Ketahanan ini menjadikannya keajaiban evolusi. Namun, bagaimana makhluk kecil dari Afrika ini menyeberangi samudra untuk mendominasi negara terbesar di Amerika Selatan? Jawabannya terletak pada pertaruhan ekonomi miliaran dolar yang dilakukan manusia. Pada tahun 1950, ikan nila pertama tiba di Brasil. Awalnya, tugas mereka cukup sederhana, membersihkan alga dan mengendalikan serangga di waduk air industri. Namun, umat manusia segera menyadari bahawa mereka memegang tambang emas biologis di tangan mereka. Pada tahun 1970, wilayah timur laut Brasil dilanda kekeringan bersejarah. Perikanan data teruntuk. Dihadapkan pada jurang kelaparan, pihak berwenang membuat keputusan penting, melepaskan ikan nila ke waduk-waduk besar. Tujuannya sangat jelas, menciptakan sumber protein murah dan cepat tumbuh yang tidak memerlukan teknik pengelolaan yang rumit. Secara ekonomi, itu adalah keputusan yang brilian. Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB bahkan menyebut ikan nila sebagai ayam air, karena kesesuaiannya yang sempurna untuk budidaya industri. Melalui program pemulihan selektif yang digerakkan secara global yang disebut GIFT, yang berfokus pada ikan nila budidaya yang ditingkatkan secara genetik, para ilmuwan menciptakan varietas super yang tumbuh 85% lebih cepat daripada nenek moyang liarnya. Spesialis pertanian menggunakan indikator yang disebut rasio konversi pakan, FCR. Dalam kasus sapi atau babi, dibutuhkan banyak pakan untuk menghasilkan 1 kg daging, tetapi untuk ikan nila, hanya dibutuhkan sekitar 1,5 kg. Pakan nabati yang mudah untuk mendapatkan 1 kg ikan berkualitas tinggi. Ikan nila memakan apa saja, bahkan mencerna limbah pertanian, dan tumbuh dengan sangat cepat. Saat ini, Brasil telah menjadi produsen ikan nila terbesar keempat di dunia, dengan produksi tahunan lebih dari 860,000 ton. Industri ini menghasilkan rantai nila yang sangat besar, menjadikan Brasil sebagai pusat ekspor terkemuka. Industri ini menghasilkan rantai nila yang sangat besar, menjadikan Brasil sebagai pusat ekspor terkemuka. Dan pasar Amerika Serikat saja mengonsumsi ikan nila senilai puluhan juta dolar setiap tahunnya. Saat ini, pasar ikan nila global bernilai lebih dari 8 miliar dolar dan berkontribusi pada total produksi lebih dari 6 juta ton ikan nila yang dipanen setiap tahun di seluruh dunia.
Tetapi, setiap keuntungan besar datang dengan harga yang sangat mahal. Sementara umat manusia fokus pada produksi keamba apung, mereka tidak menyadari bahawa sungai-sungai di luar sana sedang mengalami proses degradasi yang serius. Kebenaran yang brutal mulai terungkap. Berhenti sejenak. Kapan terakhir kali anda makan ikan nila? Tinggalkan komentar anda. Sangat mungkin bahawa hidangan umum ini adalah bagian dari rantai industri bernilai miliaran dolar yang secara serius merusak ekosistem alami. Anda tidak dapat membatasi spesies yang terlahir untuk bertahan hidup melalui banjir, badai yang meluapkan waduk, dan jaring kandang yang rusak. Ikan nila melakukan migrasi tak terkendali terbesar dalam sejarah perairan Amerika Selatan. Dari kolam budidaya, ikan ini menyebar langsung ke sistem sungai dan danau alami. Di sana, karakteristik biologisnya yang unggul menjadi ancaman ekologis yang serius. Ikan nila bertindak seperti penyedot debu di dasar sungai. Mereka mengonsumsi semua jenis zooplankton, alga, tumbuhan air, dan, terutama, telur spesies ikan lain. Lebih jauh lagi, ikan nila jantan memiliki kebiasaan menggali lubang besar di dasar berlumpur untuk membuat sarang berkembang dia. Perilaku ini menghancurkan vegetasi dasar, mengganggu sedimen, dan sepenuhnya merampas habitat spesies air lainnya. Akibatnya adalah skenario ekologis yang dahsyat. Studi menunjukkan bahawa di banyak waduk besar, ikan nila sekarang mewakili lebih dari 80% dari total biomasa. Spesies asli yang berharga, yang telah ada selama jutaan tahun, seperti kulimata dan telaira, menghilang. Tidak terjadi konfrontasi langsung. Spesies asli hanya kelelahan karena kurangnya makanan di tanah mereka sendiri, karena mereka tidak dapat bersaing dengan tingkat reproduksi dan konsumsi makanan spesies invasif. Fenomena yang lebih menakutkan, yang disebut hibrida vigor, sedang terjadi. Ikan nila industri yang lolos telah kawin silang dengan garis keturunan ikan nila liar yang ada. Jaringan makanan alami sedang dicekik dari bawah ke atas. Selain itu, kepadatan penebaran yang berlebihan di sistem terbuka telah menyebabkan eutrofikasi. Jumlah limbah ikan dan pakan yang tidak dimakan, yang dibuang langsung ke lingkungan, membawa konsentrasi nitrogen dan fosfor yang sangat besar. Air sungai berubah menjadi hijau pekat karena alga beracun. Ketika alga itu mati, proses dekomposisi mengurangi oksigen dalam air, menciptakan zona mati di tengah benua, di mana tidak ada spesies ikan asli yang dapat bertahan hidup. Jika bencana ini terbatas pada sungai air tawar, itu masih akan menjadi masalah regional saja. Tetapi, baru-baru ini, komunitas ilmiah menemukan kebenaran yang sangat mengejutkan. Makhluk ini baru saja menembus penghalang alami terakhir. Ia bergerak menuju laut. Buku teks biologi selalu menarik garis yang jelas. Ikan air tawar hidup di sungai, dan ikan air asin hidup di laut. Jika mereka bertemu dengan lingkungan yang berlawanan, sel-sel mereka akan pecah atau menyusut karena guncangan osmotik. Tetapi, ikan nila telah sepenuhnya melanggar aturan itu. Berkat struktur insang khusus dan mekanisme pengaturan tekanan osmotik yang sempurna, yang disebut ejalin, ikan nila memiliki kapasitas luar biasa untuk mentolerir garam. Kawanan ikan yang sangat besar mulai hanyut terbawa arus sungai dan muncul di muara, hutan bakau, dan daerah pesisir Atlantik. Di Brasil, dari pantai Maranhão hingga Rio de Janeiro, orang-orang terkejut melihat ikan nila dilemparkan ke laut. Padahal, ikan air tawar yang biasa dipelihara di kolam dapat bertahan pada salinitas hingga 35 bagian per 1000, setara dengan air laut murni. Ini adalah peringatan tingkat merah. Hutan bakau dan muara bukan hanya perairan tenang. Mereka adalah tempat pembibitan bagi lautan. Ribuan spesies udang, kepiting, dan ikan laut bergantung pada perairan payau ini untuk bereproduksi dan membesarkan anak-anak mereka. Munculnya ikan nila di daerah-daerah ini berarti ikan tersebut memakan telur dan benih spesies laut. Seluruh struktur jaring makanan pesisir terancam serius, dan bencana ini tidak terbatas pada Amerika Selatan. Jika kita melihat Danau Nicaragua, danau air tawar terbesar di Amerika Tengah, invasi ikan nila telah sangat mengurangi populasi ikan kaisar asli dan menghancurkan ekonomi perikanan tradisional. Di negara bagian Queensland, Australia, ikan nila terdaftar sebagai spesies hama berbahaya. Memiliki atau mengangkutnya, hidup atau mati, merupakan pelanggaran hukum yang serius. Pemerintah Australia bahkan terpaksa langsung menggunakan rotenon, biotoksin yang sangat ampuh, ke sungai-sungai yang terinvestasi untuk membasminya,
karena tindakan penangkapan ikan konvensional sama sekali tidak efektif melawan laju reproduksi spesies ini yang cepat. Di Amerika Serikat bagian selatan, terutama di Florida, ikan nila sudah mendominasi perairan pedalaman. Krisis ekologis ini telah menyebar ke seluruh dunia. Jadi, apa yang dapat dilakukan umat manusia untuk memperbaiki kesalahan ini? Sains sedang berpacu dengan waktu. Jika informasi mengejutkan ini telah sepenuhnya mengubah cara Anda melihat dunia alam, silakan sukai video ini dan berlangganan saluran ini. Itulah satu-satunya cara Anda dapat membantu memastikan kebenaran ini tidak dilupakan oleh algoritma YouTube. Membasmi ikan nila sepenuhnya adalah hal yang mustahil, dan itu juga bukan solusi yang cerdas. Dunia menghadapi populasi yang mendekati 9 miliar, dan kita membutuhkan sumber protein rendah karbon yang ideal untuk menggantikan peternakan yang mencemari lingkungan. Ikan nila bukanlah akar penyebabnya. Ia hanya melakukan apa yang didiktekan oleh naluri bertahan hidupnya. Tanggung jawab terletak pada bagaimana umat manusia mengelolanya. Sains dan teknologi telah memasuki pertarungan ini dengan solusi revolusioner. Yang pertama adalah bioteknologi sterilitas. Di luar metode pembiakan tradisional, para ilmuwan sekarang menerapkan teknologi pengeditan gen CRISPR untuk menciptakan populasi ikan nila jantan super atau yang memiliki kromosom triploid. Dari sudut pandang biologis, individu-individu ini sama sekali tidak mampu bereproduksi. Jika mereka secara tidak sengaja mencapai alam liar, mereka hanya bertahan hidup hingga akhir siklus hidup mereka tanpa mampu menghasilkan generasi baru. Inilah solusi teknologi kunci untuk mengekang penyebaran populasi invasif. Yang kedua adalah transisi keras, sistem aquakultur sirkulasi ulang, tertutup dan teknologi bioflok. Alih-alih menggunakan keramba apung di sungai alami, yang menimbulkan banyak risiko ekologis, negara-negara paling maju beralih ke kompleks aquakultur berbasis darat. Sistem ini menggunakan kembali 99% air. Mikroorganisme bermanfaat menguraikan limbah dan mengubahnya menjadi sumber makanan kaya protein untuk ikan. Lingkungan alami sepenuhnya terlindungi dari dampak eksternal. Lebih lanjut, teknologi kecerdasan buatan dan sistem sensor bawah air diintegrasikan untuk secara otomatis mengontrol kadar oksigen dan mengukur secara tepat jumlah pakan yang dibutuhkan, sehingga sepenuhnya menghilangkan risiko pencemaran air. Satu-satunya tantangan adalah biaya. Modernisasi sistem membutuhkan investasi besar yang tidak semua petani mampu. Tetapi, jika kita tidak berinvestasi hari ini, harga keruntuhan ekosistem alami akan puluhan ribu kali lebih tinggi. Melihat kembali proses sejarah, perluasan budidaya ikan nila jelas mencerminkan strategi pembangunan ekonomi umat manusia. Kita telah melampaui batas geografis alami dan menyebarkan makhluk asli Afrika ke seluruh dunia untuk memecahkan masalah ketahanan pangan. Namun, dunia alami selalu beroperasi di bawah hukum keseimbangan yang ketat. Penurunan populasi spesies asli sebesar 80% adalah bukti nyata dari hal ini. Intervensi yang tidak terkontrol dalam rantai makanan alami dapat menyebabkan konsekuensi yang sangat sulit untuk dibalikan. Di satu sisi, spesies ini menyediakan sumber protein penting dan murah bagi miliaran orang. Di sisi lain, secara diam-diam spesies ini menciptakan tekanan kelangsungan hidup yang sangat besar pada banyak ekosistem lainnya. Jarak antara solusi pangan yang efisien dan krisis ekologi semakin menyempit. Bagaimana perspektif Anda tentang dilema paralel ini? Haruskah kita melanjutkan model saat ini? Atau apakah standar biosecurity yang lebih ketat diperlukan? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk berlangganan dan mengaktifkan notifikasi agar tetap mendapatkan informasi terbaru tentang film dokumenter sains kami yang akan datang.